warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk mengundang keberkahan acara ini, marilah kita awali dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, di antaranya adalah kemarin yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Maka ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh keuntungan yang besar, yakni akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Maka di ayat selanjutnya adalah kebalikan dari yang kemarin. Ya. Maka Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Siapa orang kafir itu? Ya, orang-orang kafir itu adalah dari ahli kitab dan orang-orang musyrik yang tidak mau melaksanakan syariat Allah. Itu orang kafir. Maka kata Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya, Al-Maidah 44. Ya. Jadi orang kafir itu adalah orang yang tidak mau melaksanakan aturan Allah. Maka siapa saja, ya, siapa saja yang tidak melaksanakan aturan Allah, maka dia kafir. Ya, walaupun salat. Tuh, ya. Walaupun haji berkali-kali, walaupun saum juga, ya, tidak melaksanakan syariat Allah, hukum-hukum Allah, maka dia kafir. Ya, maka kan perintah Allah jelas, amarukum bi khamsin kama amarani bihinna. Apa perintahnya? Allah perintahkan kepadaku 5 perkara, aku perintahkan pula kepada kalian 5 perkara. Apa itu? Bil jamaah. Terus apa lagi? Wasam'an wa ta'atan wal hijrah wal jihad fi sabilillah. Maka di ujung ayatnya, man kharaja minal jama'ati qida sibrin faqad khala'a ribbatal islam min unuqihi. Siapa yang keluar dari jamaah, ya, siapa yang keluar dari jamaah walau sejengkal saja, maka dia sudah keluar dari Islam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in soma wa in sholat. Walaupun mereka itu saum dan sholat, wa in soma wa in sholat. Walaupun mereka saum, walaupun mereka sholat, kalau tidak berjamaah, maka dia sudah keluar dari Islam. Kenapa dari hukum Allah kepada jamaah? Karena hukum Allah hanya bisa dilaksanakan manakala kita berjamaah. Mustahil syariat Allah bisa tegak kalau umat Islam tidak berjamaah. Maka dipraktekkan sama Rasulullah. Rasul melaksanakan syariat Allah, hukum-hukum Allah, hudud-hudud Allah di dalam apa? Di dalam jamaah an-nubuwah. Pemimpinnya Nabi. Maka bisa ditegakkan aturan itu. Ya, sepeninggal Nabi, para sahabat melanjutkan melaksanakan syariat Allah itu di dalam sistem khilafah. Itulah jamaah. Ya, maka kata Allah, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir,
sawaun alaihim, sama saja. Jadi sawaun teh sama, ya, pasawa sama, ya. Ya, sawaun sama saja, alaihim atas mereka, aandartahum, engkau kasih peringatan, amlam tunzirhum, ataupun tidak dikasih peringatan, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman. Jadi orang kafir mah Bu, ya, mau dikasih tahu nggak dikasih tahu, mau diancam nggak diancam, sama saja. Kenapa demikian? Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim. Ya, khatam itu penutup, pengunci. Kuncinya kunci mati, dipatri, dielas. Ya, sebagaimana kalimat khatamul anbiya, penutup para nabi, maka nggak ada lagi nabi. Maka kalau sudah khataman, ya, ditutup, hatinya nggak akan bisa terbuka lagi. Ya, khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati mereka, sehingga walaupun dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tetap tidak beriman. Ya, setiap hari terus diingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi mereka tetap tidak mau beriman, tidak mau bersatu. Ya. Karena apa? Hati mereka ditutup. Mereka mengira bahwa mereka bersatu, padahal berpecah belah. Ya, karena mereka termakan kalimat-kalimat syubhat yang mengatakan tidak mengapa berbeda-beda, asal satu tujuan. Padahal bukan tujuan yang kita yang kita kejar, bukan. Ya, tetapi jalannya sesuai apa tidak. Ya, nah itu. Maka ketika hati dikunci oleh Allah, wa ala sam'ihim, dikunci pula apa? Pendengaran mereka. Ya, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Maka ketika disampaikan ayat-ayat Allah, ya, dalam ayat selanjutnya nanti, au kasoyibim minas samai fihi dzulumatu wa ra'du yaj'aluna asabi'ahum. Orang-orang kafir itu kalau mendengar dakwah, mendengar kalimat-kalimat jamaah, mendengar kalimat-kalimat khilafah, itu seperti hujan lebat yang di dalamnya ada petir dan kilat, pating geleger gitu. Ya. Sehingga apa? Kalau ada yang berdakwah begitu, tutup kupingnya, cocokan pakai curug. Ya, yaj'aluna asabi'ahum, mereka memasukkan ujung jari mereka fi azanihim, kepada telinganya. Karena apa? Minas sawaiki hadarul maut, mereka takut kesambar petir, takut mati. Ya, gitu. Mereka merasakan. Nah, maka itulah orang-orang kafir, dikunci pendengarannya, dikunci penglihatannya, ya, sehingga bukti-bukti sudah nyata hari ini tetap nggak kelihatan. Ya, padahal situasi sekarang ini, masya Allah, bukti-bukti Allah sudah keluarkan. Bagaimana pemimpin-pemimpin yang zolim silih berganti, ya, kezoliman terus berlaku. Hari ini masyarakat terus dipaksa untuk miskin, tapi tetap saja. Ya, nah, karena apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Nah, tertutup. Ya, ghisyawah, bagi mereka tertutup. Walahum adzabun adzim, maka bagi mereka adalah azab yang besar. Ya, nah, maka mudah-mudahan kita senantiasa berlindung kepada Allah, ya, dari sifat-sifat orang-orang kafir. Ya, karena sifat-sifat ini bisa melekat kepada orang-orang yang mukmin kemarin itu, ya, yang disebutkan. Bisa saja mereka iman kepada gaib, ya, bisa mereka mendirikan sholat, bisa mereka infak, tetapi dengan syariat Allah tidak mau melaksanakan, agar termasuknya karena kafir. Ya, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruk manusia.
Ya, maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan digolongkan kepada golongan mukmin yang muttaqin, dihindarkan dari sifat-sifat kafir. Ya, insyaallah. Nah, maka nanti selanjutnya Allah gambarkan kembali tentang siapa? Orang-orang munafik. Ya, baik. Mungkin itu ya untuk kultum pada hari ini. Mudah-mudahan ini membuka wawasan kita ya, bahwa yang namanya kafir itu bukan hanya sekedar Nasrani dan Yahudi. Ya, bahkan orang yang mengaku Islam sekalipun bisa masuk ke dalam ya firman Allah itu. Ya, baik, untuk kesempurnaan acara mari kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.